Bang, kalau alamat yang sesuai kakak nggak ada di Google Map, gimana bang? Cara hapus akun PPDB gimana ya? Soalnya salah data. Bang, izin, saya mau tanya kalau merubah biodata gimana ya bang? Bang, berapa hari biasanya data kita diverifikasi sekolah? Nah, formulir itu bukan menyatakan kamu Ini masuk adalah beberapa lolos jawaban yang masuk di ditanyakan SMP adik-adik yang yang sedang kamu tuju. melakukan pendaftaran PPDB online tingkat SMP Kota Medan. Bang, untuk jalur prestasi, kalau tidak ada sertifikat berarti dikosongkan saja. Nilai SKL adik saya 82,41. Nah, buat adik-adik, jika jalur prestasi ya, jika adik-adik tidak punya sertifikat atau piagam lomba yang diselenggarakan instansi pemerintah ya. Nah, kalau tidak punya itu, adik-adik bisa daftar di jalur prestasi tetapi minimal nilai rata-ratanya 80,50. Nah, jika kamu tidak punya sertifikat lomba tapi ingin mendaftar di jalur prestasi, pastikan nilai kamu minimal 80,50 ya. Oke, lanjut. Bang, PPDB Kota Medan belum buka tapi sudah bisa daftar dari link sekolah. Apa beda daftar dari link sekolah sama dari PPDB ya bang? Nah, untuk adik-adik ya, untuk adik-adik, pendaftaran itu hanya melalui link resmi Pemko Medan. Nah, ingat URL-nya ppdb.pemkomedan.go.id. Hanya dari link itu. Link yang lain tidak resmi ya. Hanya dari link ppdb.pemkomedan.go.id. Oke. Bang, kenapa PPDB-nya nggak bisa di-download? Di-download ya. Nah, ini adik ya. PPDB itu bukan di-download tapi diakses pakai URL ppdb.pemkomedan.go.id. Oke. Bang, fotonya background ya. BG ya itu background. Bang, background fotonya harus merah ya, Bang. Nah, untuk background foto sesuaikan saja. Biasanya kalau background merah itu tanggal lahir ganjil ya atau tahun ya. Tahun lahir ganjil, dan kalau biru dia tahun lahir genap mungkin ya. Coba nanti dikomunikasikan ke pihak dinas pendidikan ya untuk masalah background foto. Oke, lanjut. Bang, mendaftar harus dari laptop, komputer, apa bisa di HP? Tapi di HP nggak bisa terus. Bisa ya, dari manapun bisa ya, baik dari laptop, dari PC, dan dari handphone juga bisa ya. Tapi kalau dari handphone dia agak kecil, agak sulit mungkin. Lebih baik dari laptop atau PC. Bisa, semua bisa. Dari handphone dan dari laptop juga bisa. Oke. Bang, kenapa nggak ada masuk notifikasi verifikasi email di email yang sudah saya daftarkan? Di spam juga nggak ada, Bang. Nah, untuk email bisa mungkin delay ya, delay. Jadi adik-adik tunggu aja. Mungkin karena padatnya pendaftar dan kemungkinan bisa jadi email itu delay. Jadi teman-teman tunggu. Jika nanti adik-adik tidak terima emailnya, bisa komunikasikan ke kontaknya ya, ke kontak dinas pendidikan ada di bawah, di bagian bawah websitenya ada kontak yang bisa dihubungi. Teman adik-adik bisa hubungi ke sana nanti kalau tidak juga masuk, atau adik-adik bisa juga daftar dengan email yang baru ya, bisa juga daftarkan dengan email yang baru. Jika tidak ada masuk juga, adik-adik bisa kontak langsung ke nomor telepon yang disediakan seperti itu. Lalu kenapa ya bang selalu gagal terus daftarnya? Nah, ini coba lagi ya, dicoba lagi. Mungkin koneksi itu pas adik daftar itu pas koneksi gangguan atau apalah. Nah, ini coba lagi ya. Oke. Terus bang, kenapa ya pas mau memilih kota kabupaten tidak bisa? Nah, ini milih kota apa ya? Nah, untuk ini adik-adik ya, pemilihan kota atau kabupaten, jika adik-adik pilih bukan warga kota Medan, pilihan untuk kota kabupaten, sorry, pilihan jika adik-adik milih bukan warga kota Medan, maka di bagian pilihan kabupaten, kota Medannya tidak ada ya, seperti itu. Tetapi jika adik-adik pilih warga kota Medan, yang tersedia pada pilihan itu hanya kecamatan yang ada di kota Medan, seperti itu ya.
Nah, Bang, untuk nama itu harus huruf kapital ya. Nah, ini disesuaikan aja ya penulisannya. Penulisan dengan bahasa Indonesia yang baik ya untuk nama. Oke. Lalu, Bang, kalau alamat yang sesuai kakak nggak ada di Google Map, gimana, Bang? Nah, ini coba komunikasikan ke pihak dinas pendidikan ya. Adik-adik bisa telepon ke kontak yang ada di bawah, ke salah satu, ada 3 kalau nggak salah. Nah, adik-adik bisa hubungin ke sana dulu mengenai masalah ini ya, mengenai alamat tidak ada di Google Map. Nah, ini bisa adik-adik kontak ke sana menanyakan hal ini ya. Kemudian Bang, cara hapus akun PPDB gimana ya? Soalnya salah data. Nah, saat kita mengisi biodata itu harus benar hati-hati ya, harus benar hati-hati. Sebelum disimpan harus di cross check kembali karena data tidak bisa diedit. Nah, jika terjadi seperti ini, adik-adik salah masukin datanya, adik-adik bisa telepon ke kontak yang ada di bawah ya, di bawah websitenya ada kontak, telepon ke sana dan nanti akan direkap, mereka nanti akan rekap nik mana saja, NIK mana saja yang salah ngisi data, dan dinas pendidikan nanti akan lakukan cross check dan akan dilakukan penghapusan data, dan itu akan dikabarin ke adik-adik ya, akan dikabarin hasilnya nanti. Nah, jika terjadi seperti ini bisa telepon langsung ke kontaknya ya. Kemudian, nah Bang, izin saya mau tanya, kalau merubah biodata gimana ya Bang? Nah, ini sama ya dengan yang tadi barusan ya. Edit biodata itu tidak bisa, gitu kamu simpan itu permanen. Nah, jika ada yang terjadi seperti ini lagi, adik-adik hubungin ke kontak yang ada di bawah, nomor kontak yang ada di bawah websitenya ya. Hubungin ke sana dan nanti akan direkap, nik NIK yang mana saja yang ingin diubah, bukan yang ingin diubah ya, yang melaporkan kesalahan biodata, dan nanti pihak dinas pendidikan akan merekap itu dan akan dilakukan perbaikan, dan itu akan diinformasikan ke adik-adik semua ya, seperti itu. Jadi hubungin ke pihak dinas pendidikan melalui kontak yang diterapkan di website untuk biodata. Oke. Terus kalau tanggal lahirnya di biodata beda sementara bulan dan tahunnya sama, apakah bermasalah Bang? Tanggal lahirnya mungkin salah isi, mungkin ya maksudnya ya, salah isi ya. Nah, itu sama ya, data itu harus sama dengan kakak, jangan berbeda ya, harus sama. Nah, kalau terjadi seperti ini ada kesalahan, bisa hubungin ke kontak dinas pendidikan yang nomornya ada di website ya, ada tertera di sana itu. Kemudian, Bang, berapa hari biasanya data kita diverifikasi sekolah, dan kalau fotonya agak miring bisa Bang? Nah, ini untuk waktu verifikasi nggak bisa dipastikan ya, tergantung antrian ya. Jadi adik-adik bisa cross check kembali itu, login beberapa tiap 1 jam bisa adik-adik login untuk melihat hasilnya ya, hasil verifikasi ya. Karena waktu yang dibutuhkan untuk verifikasi itu tergantung antrian ya, tergantung antrian yang ada, seperti itu. Dan kalau fotonya agak miring bisa Bang. Nah, foto miring apa tidak mungkin masih ditoleransi ya, masih mungkin ya, asalkan data-datanya bisa dibaca jelas, jangan buram ya, itu mungkin masih oke. Lalu maaf Bang, mau tanya, hasil dari status pendaftarannya dilihat di mana ya Bang? Oh, apakah dikirim ke email atau kita harus login kembali di aplikasi? Nah, untuk hasil verifikasi berkas, adik-adik harus login lagi ya ke dashboard akunnya ya, dan biasanya ada email juga pemberitahuan, dan mungkin email ada delay mungkin atau gagal dikirim. Adik-adik bisa melihat hasilnya dengan login ke aplikasi ya, lihat hasilnya di sana, jangan sampai terlewatkan, siapa tahu ada berkas yang sulit dibaca, ditolak, dan adik-adik bisa sempat perbaikin. Nah, jadi rajin-rajin aja login ke aplikasi. Oke, lanjut. Oh ya Pak, aku ingin bertanya, nah adik saya tahun ini daftar SMP, semua sudah saya lakukan, tinggal nunggu verifikasi dari operator. Nah, aku mau tanya, di modul kan ada dijelaskan cetak formulir pendaftaran. Itu untuk yang lolos pengumuman baru bisa cetak formulir pendaftaran ya Pak? Nah, ini ya, untuk mengenai formulir itu akan dapat dicetak ketika
pendaftar lulus seleksi berkas ya, lulus seleksi berkas, bukan lulus masuk sekolah itu ya, tapi lulus seleksi berkas di awal ya. Nah, jika adik-adik berkasnya lulus, berkasnya sudah benar, akan diverifikasi operator, itu diterima berkasnya, dan pengumuman akhir nanti ada jadwalnya di sana, siapa yang diterima, tanggal berapa ya, tanggal 6 atau tanggal berapa, tanggal 5 ya, untuk pengumuman finalnya. Nah, di pengumuman final ini nanti kamu kan harus daftar ulang. Nah, bawa formulir yang kamu cetak tadi untuk pendaftaran ulang itu ya. Nah, formulir itu bukan menyatakan kamu lulus masuk SMP di situ ya, bukan menyatakan kamu lolos masuk di SMP yang kamu tuju, bukan, tapi itu adalah formulir pendaftaran seleksi berkas, seperti itu. Oke, semoga jelas ya. Kemudian, apakah SKL yang diajukan pada jalur prestasi SKL yang ada legalisirnya atau SKL asli tapi nggak ada legalisirnya? Nah, ini SKL biasanya ya, biasanya dilegalisir pihak sekolah ya, kepala sekolah biasanya ya. Cuma untuk ini coba ditanyakan lagi ke kontak dinas pendidikan yang ada nomornya di bawah, bagian bawah website ya, ada nomor yang bisa dihubungin. Kemudian, Bang, untuk jalur prestasi hanya memiliki piagam juara kelas, bisakah? Nah, ini ya, untuk jalur prestasi itu sertifikat atau piagam yang diakui adalah hasil menang lomba, dan itu pun harus yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah ya, harus yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Nah, kalau macam adik ini hanya memiliki piagam juara kelas, itu juga apa ya, perlombaan apa ya, piagam apa itu ya, apakah itu diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau diselenggarakan oleh kelas itu sendiri? Nah, kalau diselenggarakan oleh instansi pemerintah itu masih bisa digunakan ya, kamu masukkan saja. Lalu bagaimana isian untuk kolomnya? Nah, sesuai yang di formulir ya, adik-adik bisa pilih upload piagamnya, lalu berikan nama piagam itu piagam apa, dan di situ ada pilihan tingkat ya, ada provinsi, ada kecamatan, kabupaten, di situ ada, itu tinggal adik pilih aja. Kemudian, Bang, berapa lama hasil verifikasi setelah berkas pendaftaran yang sudah dikirim ke operator? Nah, ini sama dengan yang tadi ya, ini tergantung antrian ya sebenarnya hasilnya ya, tapi itu tidak akan lebih dari jadwal akhir pendaftaran. Jadi adik-adik tiap hari, tiap berapa jam login aja, biasanya juga ada email pemberitahuan hasil verifikasi, cuma mungkin kadang emailnya delay, jadi adik-adik harus pastikan lagi dengan login ke aplikasi, seperti itu.